Jadi di sini bisa kalian bikin bos. Kita bedain warnanya guys. Di sini. Jadi dalam tren one weeknya ini ada tren kecilnya guys. Kalau kalian lihat di sini ada. Di sini. Ini kan masih tren naik, dia tidak melewati batas ini. Masih dikatakan naik, ya kan? Nah, ini guys, nih. Ini dia sudah melewati tapi balik lagi ya. Standarnya itu harus break body. Kalau nggak break body berarti masih dikatakan masih bullish. Trennya belum berubah, belum dihitung berubah. Oke, sampai sini ngerti ya. Dan tapi tetap low-nya itu yang diambil itu low-nya emang yang paling bawah. Oke, sini juga di break ya, tapi bukan body. Jadi kita skip aja sampai dia break body. Nah, dia kan nggak ada break di sini. Nah, tapi di atasnya itu dia break di sini. Nah, masih melaju. Oh, enggak guys, ternyata nggak di break guys. Sini nggak di break, berarti dia turun. Kalau di atas nggak break, biasanya kayak dia kepantul gitu guys, kayak naik turun naik gitu, nggak kuat dia turun gitu. Dan kalau dua atasan gini biasanya orang nyebut itu, kalau kalian ngerti pola chart patternnya, kalau kalian lihat ini kayak double top, top 1 top 2 gitu, dia tidak melebihi top satunya gitu. Tuh. Jadi dia turun dan di sini dia break ya kan, jadi trennya udah berubah. Di dalam time frame one weeknya ini ada time frame 4 jam ya. Biasanya aku itu menganalisa dari time frame one week, 4 hour, 15 hour ya kan, dari 1 minggu 4 jam 15 terus ke 1 biasanya 1 menit itu biasanya guys. Oke. Di sini tetap di break ya, lanjutkan breaknya. Di sini di break, di sini nggak di break. Oke, di sini nggak di break, ternyata dia break trend ya. Dia nggak break trennya, jadi trennya dia naik. Di sini juga dia naik ya kan. Ya, dia naik dan low-nya di sini dia tidak tembus ya kan. Low-nya di sini tidak ditembus, dia tetap naik lagi. Nah, di sini juga dia tembus lagi. Nah, di sini dia tembus. Nah, di sini juga dia tembus, masih melanjutkan kenaikannya. Di sini. Wow. Ini tinggi banget sih ya. Dari sini ini udah tinggi banget guys. Ini berapa? Oh, udah hampir 60% aja. Dari April kenaikan itu. Ya nggak ada retest sama bukan retest ya. Bukan. Oh, di sini dia break bawah ya. Di sini di break guys. Sempet dia bikin change of karakter ya. Habis itu nggak tahu kenapa di sini bisa up lagi ya kan. Kita
karena news atau juga dia bikin perubahan tren. Di sini di break juga guys, sini di break. Oh tapi belum, di sini di break low nya juga di break, change off karakter terus guys. Jadi kalau di sini kalian bingung, kalian gedein lagi apa namanya time frame nya. Kalau misalnya di TF1 nih, TF1 bingung arahnya nggak ketemu, ganti ke TF besarnya. Misalnya di 15 juga nggak ketemu 4 jamnya, situ kalian bakal apa namanya ngerti, bisa lihatlah arah trennya kemana gitu, arah trennya mau ke mana gitu. Oke, kita lanjut sini. Dia melanjutkan penurunan di sini, hanya di break dan berubah arah marketnya jadi up lagi ya kan. Ini nggak valid, ini valid. Nah dia di break lagi, dia melanjutkan kenaikan kan. Mana lagi nggak ada guys. Ini bukan maksudnya ini bukan, jadi nanti di dalam structure market ini ada yang namanya valid pullback atau valid koreksi. Mana yang dikatakan valid koreksi, mana yang nggak dikatakan valid koreksi gitu. Jadi biar analisa kalian itu lebih akurat lah gitu, jadi daripada asal-asalan gitu. Jadi kita tentuin itu aturan itu yang baku itu kayak apa gitu. Jadi kalian bisa, oh kalau nggak kayak gini berarti bukan, oh kalau nggak kayak gini berarti bukan gitu. Jadi kalian bisa ngoreksi sendiri gitu, nggak nebak-nebak lagi gitu. Maksudnya ada aturannya gitu buat menentukannya ini dijadikan tren lanjutan atau bukan. Itu dilihat dari valid pullback atau nggak validnya gitu. Jadi kalian nggak bisa asalan juga gitu dibilang, oh nariknya di sini, nariknya di sini gitu. Ada aturannya guys. Nanti setelah ini ya, yang penting kalian udah mengerti trennya. Pokoknya kalau structure market itu kalau naik ke puncak itu dia pasti koreksi, retest ya kan, nungguin teman ya apalah itu, naik lagi, nungguin teman lagi, minum-minum, ngopi gitu kan, terus naik lagi. Nah, kalau udah di atas sudah butuh-butuh apa-apa mau pulang ya kan, perubahan tren apa namanya, perubahan trennya dari naik dari turun apa namanya, cool siap, nah change of karakter gitu ya. Lalu melanjutkan penurunan lagi apa namanya, untuk melanjutkan penurunan, melanjutkan strukturnya dinamai dengan apa, boss break of structure. Oke, sampai sini ada yang mengerti ya kan? Sampai sini apakah ada yang tidak mengerti atau perlu ditanyakan ya kan? Nanti boleh cari saya guys. Oke, mungkin kayak gitu. Sama sih di time frame yang kecilnya juga 15. Jadi di 15 itu time frame kecilnya lagi dari 14 ya kan. Biasanya orang yang mau entry ke 1 week itu pasti dia melihat konfirmasinya di time frame kecilnya gitu. 1 week time frame kecilnya itu 4 jam ya kan. Tapi ada juga sih time frame yang lain, cuma time frame yang maksudnya lebih candlenya itu terbentuknya lebih bagus, enak gitu kan, itu di TF 15. Nah di 15 kalian untuk melihat konfirmasinya itu di TF berapa, TF 1 tuh.
Jadi kalian kalau mau entry itu di TF1 jika kalian sudah mengenal ya struktur market ya. Jadi aku harap kalian di sini melihat video ini dan kalian langsung praktek guys. Langsung praktek setiap hari. Itu juga bisa bikin ningkatin skill kalian tuh jauh lebih, potensinya jauh lebih besar daripada kalian cuma melihat-lihat aja gitu. Cuma dengerin aja. Jadi kalian, aku saranin buat lihat praktek, lihat praktek, lihat praktek. Kalau kalian sudah bisa mengenal semua materinya, kalian backtest sendiri setiap hari semua koin kalau bisa yang ada di market ini. Teknik kali ini kalian bisa gunain di semua market ya, maupun di spot. Cuma di kita belum ada spot, future, semua bisa. Pokoknya kalian harus pelajarin ini dulu. Oke, setelah ini ada itu materi yang persyaratannya itu valid atau enggak valid pullbacknya. Oke, thank you. Mungkin itu dulu di modul yang kedua ini ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau ada yang ditanyain boleh cari saya.